Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almahana Safitri dari kelas 12 IPA 3. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas sejarah. Dalam bab 4, kita membahas Indonesia dalam panggung dunia. Dalam poin pertama pula, Indonesia menganut dua landasan, yaitu landasan ideal dan landasan konstitusional politik luar negeri Republik Indonesia. Indonesia turut mengikuti politik luar negeri. Landasan ideal politik Indonesia adalah Pancasila, yaitu karena menurut Soeharto, Pancasila mencakup semua kehidupan manusia. Dan sedangkan landasan konstitusionalnya yaitu pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama dan alinea keempat. Tujuan politik luar negeri bebas aktif Indonesia adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional. Setiap periode pemerintahan mempunyai operasional berbeda sesuai kebutuhan nasional. Indonesia juga berusaha menghindari keberpihakan blok barat maupun blok timur. Akan tetapi di dalam dunia ini terdapat dua blok, yaitu Oldevos dan Nevos. Oldevos sendiri yaitu kebangkitan lama yang sudah mapan, sedangkan Nevos kebangkitan baru yang sedang bangkit. Era Orde Baru menyebutkan bahwa dalam bidang politik luar negeri bebas aktif, diusahakan Indonesia agar tetap aktif dalam menjalankan politik luar negeri nasional maupun internasional. Sedangkan pada poin kedua, politik luar negeri bebas aktif. Yang pertama, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif berawal dari adanya blok barat dan blok timur. Mereka mengalami perang dingin. Padahal pada saat itu, Indonesia juga sedang ingin diakui kedaulatannya oleh negara-negara lain. Akhirnya dalam pidato Muhammad Hatta yang berisi Indonesia tidak memihak blok barat maupun blok timur. Dengan cara inilah terjadi perdamaian antara negara dan muncullah politik bebas aktif. Terus yang kedua, politik luar negeri Indonesia masa demonstrasi parlementer 1950 sampai 1959. Keberhasilan Indonesia mendapat pengakuan dunia internasional sejak tahun 1950. Indonesia mengambil kebijakan luar negeri seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung. Konsep politik luar negeri bebas aktif ini membuat Indonesia mengikuti solidaritas bangsa-bangsa. Yang ketiga, politik luar negeri masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin ini, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile, yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme, yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Poin keempat, politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Soeharto merapikan tatanan ekonomi Indonesia terlebih dahulu dan mengikuti organisasi ASEAN. ASEAN merupakan organisasi Asia Tenggara. Indonesia mengikuti ASEAN sebagai negara yang demokratis dan aktif. Kepemimpinan Soeharto yang high profile dapat mempertaruhkan gaya kepemimpinannya yang ingin menyejahterakan negara Indonesia. Yang terakhir, poin kelima, politik luar negeri Indonesia era reformasi. Yang pertama, dalam pemerintahan Habibie disibukkan memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional. Yang kedua, dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kembali memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional setelah berpisahnya Timor-Timor yang menyebabkan isu-isu miring dari negara Indonesia. Yang ketiga, pemerintah Megawati lebih mempertimbangkan peran DPR dalam kebijakan luar negeri. Pada eranya terdapat banyak isu-isu yang kurang mengenakan, seperti perpecahan daerah-daerah di Indonesia. Yang terakhir yaitu pemerintahan SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi asing dan menjalani kerjasama dengan banyak negara. Jadi begitulah rangkuman yang dapat saya presentasikan dari poin pertama, landasan ideal dan konstitusional, dan poin keduanya, politik luar negeri bebas aktif dalam masa pemerintahan presiden. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.